Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tantangan dalam marketing komunikasi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Syawalina Nurfitri dengan NIM 09104722 dan rekan saya Rima Zahara Khairia dengan NIM 09104122 dan Rehan Putra Syahruli dengan NIM 09103822 dan Yelga Ronika dengan NIM 09209822. Baiklah, dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Yelga Ronika. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke yang A, yaitu tantangan marketing komunikasi. Jadi, marketing komunikasi itu adalah salah satu strategi komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada target audiens guna meningkatkan kesadaran merek, membangun citra, dan mendorong tindakan pembelian. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi agar pesan yang disampaikan efektif dan mencapai tujuan bisnis. Jadi salah satunya itu ada tantangan strategis. Jadi menurut Kotler dan Kaller 2016, komunikasi pemasaran yang efektif harus memperhatikan konsultasi, pesan, segmentasi audiens, serta diferensiasi agar merek tidak terjebak dalam perang harga. Beberapa tantangan strategis yang dihadapi dalam marketing komunikasi meliputi salah satunya itu ada konsistensi pesan. Jadi konsistensi pesan itu pesan yang disampaikan harus konsisten di semua saluran komunikasi agar tidak membingungkan konsumen. Jadi perusahaan harus menjaga agar pesan yang disampaikan melalui berbagai media tetap konsisten guna untuk membangun brand identity yang kuat. Jadi perusahaan itu pesan yang selaras dapat membingungkan audiens dan mengurangi aktivitas kampanye. Selanjutnya itu kita masuk yang kedua itu ada segmentasi dan targeting. Jadi segmentasi dan targeting itu adalah memahami perilaku audiens dan menentukan strategi komunikasi yang sesuai, menentukan target pasar yang tepat dan menyusun pesan yang sesuai untuk masing-masing segmen merupakan tantangan yang besar, terutama di pasar yang sangat beragam dengan preferensi yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu diferensiasi merek. Jadi diferensiasi merek itu membedakan produk dari persaing melalui nilai tambah yang unik. Dalam persaingan pasar yang ketat, setiap merek harus mampu membedakan diri dari kompetitor. Tanpa diferensiasi yang jelas, pelanggan cenderung memilih produk yang berdasarkan harga, yang dapat menyebabkan perang harga yang merugikan. Selanjutnya itu yang kedua itu ada tantangan media dan teknologi. Jadi itu dengan semakin berkembangnya platform digital, tantangan utama dalam media dan teknologi itu mencakup salah satunya itu perubahan algoritma digital. Jadi perubahan algoritma digital itu seperti Google, Instagram, Facebook, dan sering mempengaruhi algoritma mereka, sehingga jangkauan organik dapat berubah dan mempengaruhi efektivitas strategis pemasaran digital. Selanjutnya itu ada yang kedua bagian B itu banjir informasi atau information overload. Konsumen dibombardir dengan banyaknya iklan dan informasi setiap hari, sehingga tantangan utama bagi pemasar adalah menciptakan pesan yang menarik dan relevan agar tidak tenggelam dalam arus informasi. Selanjutnya yang ketiga ada keamanan data dan privasi. Jadi regulasi seperti GDPR dan kebijakan privasi digital membatasi penggunaan data pelanggan, sehingga marketing harus lebih kreatif dan menargetkan audiens tanpa melanggar aturan. Selanjutnya itu yang keempat ada keberagaman media. Jadi keberagaman media
lanskap media telah mengalami informasi besar dengan munculnya media digital seperti media sosial, aplikasi mobile, website, dan yang lain-lain. Hal ini membuat marketer harus beradaptasi dengan sebagai platform dan format konten yang berbeda-beda. Penjangkauan target konsumen menjadi lebih kompleks karena mereka tersebar di berbagai platform media. Marketer juga perlu memahami perilaku dan preferensi konsumen di setiap platform untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya itu yang kelima, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan LOT telah membangun secara marketer berkomunikasi dengan konsumen. AI dapat digunakan untuk bersosialisasi, konten, dan iklan. Big Data untuk memahami perilaku konsumen, dan LOT atau LOT untuk menciptakan pengalaman yang terintegrasi. Marketer perlu memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk dapat berkomunikasi dengan konsumen secara lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Zahara Khairia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya pada poin ketiga, yaitu tantangan konsumen. Menurut Solomon 2018, konsumen masa kini yang sangat selektif dalam membeli suatu produk, mereka cenderung mengutamakan pengalaman dibandingkan harga. Seperti mereka dapat melihat ulasan, informasi dari internet, review dari konten kreator dan influencer. Dengan begitu, mereka dapat membandingkan produk pertama dengan produk yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan tersebut. Yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Nah, di sini konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan, etika bisnis, dan sedangkan sangat selektif dalam memilih suatu produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu menjaga loyalitas pelanggan. Yang di tengah yang persaingan sangat ketat ini, konsumen yang dapat lari atau pindah ke brand yang lain, kita harus menjaga loyalitas pelanggan. Seperti mereka harus fokus pada penciptaan hubungan jangka panjang melalui pelayanan yang konsisten, pelayanan yang responsif, dan program loyalitas dan komunikasi yang bermakna. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap merek. Di isu transparansi dan kejujuran sangat menangani reputasi merek, yang dimana konsumen kini memperhatikan proses bahan baku atau informasi-informasi dari sebuah brand atau komposisi atau bahan-bahan yang dapat digunakan oleh brand tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan yang keempat, yaitu tantangan internal dalam perusahaan. Nah, di sini ada pertama, satu, kolaborasi antara tim. Yang tantangannya itu kurangnya kesinkronisasi atau komunikasi dalam tim penjualan, tim pemasaran, dan tim dalam layanan pelanggan. Dengan begitu dapat terjadinya kebingungan atau dalam pekerjaan terhambat. Dengan begitu kita harus membuka solusi dengan membuka komunikasi yang dengan baik dengan tiga tim tersebut, serta kita harus menetapkan tujuan bersama, seperti kerjanya itu harus sesuai dengan job desk masing-masing. Selanjutnya yaitu pengukuran ROI, yaitu Return of Investment. Nah, di sini tantangannya itu menentukan metrik yang tepat untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran, terutama yang berdampak jangka panjang, seperti seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Nah, solusinya itu identifikasi metrik yang relevan, serta analisis dampak jangka panjang dan penggunaan alat analitik. Yang ketiga itu pasangan yang sangat ketat di era digital. Meningkatnya jumlah pelaku pengguna internet di era digital ini semakin membuat persaingan yang semakin ketat, yang dimana perusahaan yang lain dapat membuat atau promosi yang lebih menarik, perhatian semakin intens. Dengan begitu kita harus membuat sebuah promosi yang lebih menarik, membuat suatu layanan yang lebih intens dan inovasi yang lebih lanjut. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan pendekatan komunikasi visual dalam marketing. Yang pertama itu
desain dalam marketing komunikasi. Di desain komunikasi yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, pemasaran sangat efektif. Menurut Wong 2020, desain visual yang kuat mampu meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain komunikasi visual. Yang pertama, keseimbangan, yaitu balance, menjaga harmoni dalam dan tata letak suatu visual agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, yang B adalah kontras. Kontras menggunakan warna, ukuran, dan bentuk yang kontras menarik perhatian. Yang ketiga yaitu kesederhanaan, simplicity. Di sini desain yang bersih dan minimalis dapat lebih mudah dipahami oleh audiens. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Setelah itu, akan dilanjutkan oleh Rehan Putra Syahrul. Baiklah, kita masuk ke pendekatan desain komunikasi visual. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama, ada peran desain dalam marketing komunikasi. Nah, desain komunikasi visual berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan pemasaran secara lebih efektif. Menurut Wong, pada tahun 2020, desain visual yang kuat mampu meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi pemasaran. Pada poin berikutnya ada prinsip-prinsip desain komunikasi visual. Nah, di sini terbagi lagi nih, ada keseimbangan, kontras, dan kesederhanaan. Nah, di bagian keseimbangan itu memiliki arti menjaga harmoni dalam tata letak visual agar mudah dipahami. Kemudian ada kontras. Kontras biasanya menggunakan warna, ukuran, dan bentuk yang kontras untuk menarik perhatian. Nah, berikutnya ada kesederhanaan. Nah, desain yang bersih dan minimalis lebih mudah dipahami oleh audiens. Kemudian di sini ada implementasi desain dalam marketing komunikasi. Nah, ini ada lagi nih beberapa poin-poinnya. Ada logo dan identitas merek, desain iklan digital, infografis, dan visualisasi data. Logo dan identitas merek itu membangun brand recognition melalui elemen visual yang khas. Kemudian desain iklan digital itu mengoptimalkan tampilan iklan di berbagai platform digitalnya. Nah, kemudian ada infografis dan visualisasi data. Itu biasanya menyajikan informasi kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Lanjut, kita masuk ke pendekatan desain komunikasi visual dalam marketing komunikasi. Nah, di sini ada beberapa poin pendekatannya, yaitu ada pemanfaatan visual, desain grafis, fotografi dan videografi, ilustrasi dan tipografi. Nah, dalam pemanfaatan visual, itu desain komunikasi visual memanfaatkan kekuatan visual untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan jelas, dan membangun citra brand yang kuat. Visual dapat berupa gambar, video, ilustrasi, dan desain grafis. Nah, visual yang menarik dan relevan dapat membantu brand untuk membedakan diri dari kompetitor dan membangun koneksi emosional dengan konsumennya. Nah, di sini ada desain grafis. Nah, desain grafis digunakan untuk menciptakan logo, brosur, website, dan media promosi lainnya yang menarik dan efektif. Desain grafis yang baik dapat membantu brand untuk membangun identitas visual yang kuat dan konsisten. Desain grafis juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang kompleks secara visual dan mudah dipahami. Lanjut ke fotografi dan videografi. Fotografi dan videografi digunakan untuk menghasilkan konten visual yang menarik dan membangun citra brand. Konten visual yang berkualitas tinggi dapat membantu brand untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan engagement. Nah, konten visual juga dapat digunakan untuk menampilkan produk atau layanan secara lebih menarik dan informatif. Lanjut ke ilustrasi. Nah, ilustrasi dapat menciptakan visual yang unik dan menarik untuk menyampaikan pesan brand dengan lebih kreatif. Ilustrasi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang kompleks secara visual dan mudah dipahami. Lanjut ke tipografinya. Nah, tipografi berperan penting dalam desain visual untuk meningkatkan keterbacaan dan estetika pesan brand. Pemilihan font yang tepat dapat membantu brand untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan identitas visualnya. Tipografi juga dapat digunakan untuk menciptakan hierarki visual dan menarik perhatian pada elemen-elemen penting. Lanjut, kita masuk ke tantangan marketing komunikasi dalam pendekatan desain komunikasi visualnya.
Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada konsistensi branding. Nah, fungsi dari konsistensi branding itu menjaga agar desain tetap sesuai dengan identitas merek dan menghindari ketidaksesuaian elemen visual seperti warna, tipografi, dan logo di berbagai medianya. Kemudian ada memahami audiens dengan tepat. Itu fungsinya menyesuaikan desain agar sesuai dengan preferensi dan budaya target marketnya. Kemudian menerjemahkan data audiens menjadi visual yang efektif. Nah, kemudian menyesuaikan dengan tren tanpa kehilangan identitasnya. Nah, tren desain terus berubah, tetapi branding harus tetap konsisten. Memilih elemen tren yang relevan tanpa mengorbankan nilai mereknya. Nah, kemudian ada adaptasi di berbagai media. Desain harus responsif di berbagai platform seperti digital, cetak, sosial media, dan lain sebagainya. Menyesuaikan desain untuk berbagai format tanpa kehilangan efektif pesannya. Nah, kemudian ada kecepatan dan efisiensi produk, memahami audiens dengan tepat. Nah, di sini kebutuhan konten visual semakin meningkat, menuntut desainer bekerja cepat tanpa menurunkan kualitasnya. Kemudian, kolaborasi antara tim desain dan tim pemasaran seringkali menjadi tantangan. Nah, kemudian masuk ke mengukur efektivitas desain. Sulit untuk menentukan apakah desain benar-benar efektif dalam meningkatkan engagement atau penjualan. Nah, harus mengandalkan A atau B sebagai testing atau data analitik untuk evaluasinya. Kesimpulannya, marketing komunikasi penting untuk membangun hubungan antara brand dan konsumen. Tapi, di era digital ini, pemasaran menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi, perilaku konsumen, tantangan dalam pendekatan DKV, dan persaingan yang ketat. Disinilah peran desain komunikasi visual jadi krusial. Lewat elemen visual seperti desain grafis, foto, video, ilustrasi, dan tipografi, pesan bisa disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami. Kolaborasi antara strategi marketing dan DKV jadi kunci sukses kampanye pemasaran. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.